Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian sehat semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga hasilnya juga baik ya, semoga hasilnya juga baik. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi di channel ASC untuk membahas matematika mudah dan indah ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi matematika minat kelas 12 bab yang kedua, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Pada kali ini kita akan bahas tentang aplikasi dari turunan fungsi trigonometri. Jadi aplikasinya ada beberapa nanti. Salah satunya adalah menentukan gradien garis singgung. Sebelum itu, seperti biasanya, kita sampaikan kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat motivasi, atau kita cerita tentang sesuatu yang barangkali bisa memotivasi kita, yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Sekarang saya akan bercerita sedikit. Beberapa hari yang lalu, channel ini ada yang subscribe. Ternyata yang subscribe itu adalah murid saya, alumni tahun 2003 ya. Sekarang dia sudah jadi dokter gigi ya, dokter gigi. Setelah subscribe, komentar, nanti bisa dilihat komennya di salah satu channel itu ada. Ternyata terus dia menghubungi saya lewat WA pribadi. Setelah dialog agak lama, saya menjadi tahu kalau dia sudah punya anak dua. Yang satu itu kelas 5 SD, tapi sekarang karena pindah ke Jepang, kelasnya turun satu ya, menjadi kelas 4. Jadi kalau di SD di Indonesia itu kelas 5, di Jepang ternyata turun satu. Jadi kelas 4. Anak yang kedua masih nol besar, masih nol besar. Yang penting untuk kita ambil hikmahnya adalah dia ke Jepang itu untuk belajar ya, untuk belajar. Dia bilang ganti jurusan ya. Yang tadinya dari kedokteran gigi, sekarang dia ambil kedokteran departemen sel biologi. Terus dia bilang terseok-seok belajar tentang penyakit genetika gitu. Tapi saya tidak menanggapi terseok-seoknya itu, karena saya yakin sebetulnya tidak terseok-seok, karena anaknya cukup bersemangat dan rajin. Saya cuma bilang, alhamdulillah, semoga lancar, semoga lancar. Saya salut dengan semangat belajarmu. Saya bilang begitu. Dan saya bilang, semangat belajarmu ini suatu saat akan saya ceritakan kepada semua orang yang memerlukannya. Lalu dia menjawab, Masya Allah Pak, saya tidak ada apa-apanya gitu ya. Saya tidak ada apa-apanya. Cuman setiap kalimat orang itu biasanya suka saya cermati ya. Dia bilang, saya cuma modal bismillah Pak gitu. Semangat saja gitu. Semangat saja. Sebelum Papa meninggal katanya, beliau bilang kalau diterima sekolah di mana saja dijalanin aja gitu ya. Terus dia bilang dengan bismillah Pak, semoga belajar saya ini menjadi amal soleh bagi papa saya gitu. Amin gitu ya. Ini luar biasa, luar biasa. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari
pembicaraan saya dengan salah satu siswa alumni tahun 2003 ini cukup lama ya. Jadi kira-kira berapa itu? 19 tahun ya, 19 tahun sampai sekarang. Tapi satu, dia tetap menghormati saya sebagai gurunya, dia menghubungi saya dan lain sebagainya. Dan saat yang kedua, di saat dia sudah punya anak 2, berarti dia itu sibuk ngurusi suami dan anak-anak, dia tetap bersemangat untuk menuntut ilmu. Semangat seperti ini harus kita tiru ya, harus kalian tiru. Menuntut ilmu itu sampai mati ya, sampai mati. Kalau kita masih bernafas, kita harus menuntut ilmu. Yang berikutnya hikmahnya sangat banyak ya, sangat banyak. Dia walaupun studinya sudah sukses, tetap merendah. Dia bilang saya ini tidak ada apa-apanya gitu. Cuman bermodal semangat, dan dia tidak melupakan Tuhan dengan mengatakan apa? Bismillah. Bismillah. Dan yang penting juga adalah apa? Dia meniatkan belajarnya itu agar menjadi amal soleh bagi bapaknya yang sudah almarhum. Insya Allah bapaknya yang sudah almarhum itu mendapatkan aliran pahala terus ya, aliran pahala terus dari semangat anaknya yang belajar ini. Ayo, dari hikmah-hikmah itu coba kamu ambil untuk memotivasi kalian belajar. Dengan semangat belajar kamu akan sukses ya, kamu akan sukses. Oke ya, siap ya untuk meniru semangatnya tadi, kerendah hatiannya, lalu tanggung jawabnya pada keluarga dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan itu. Lanjut dengan ini, menentukan gradien garis singgung. Ini ada kurva. Ini sebetulnya teori ini sudah dijelaskan waktu di kelas 11 ya. Tetap kita pakai di kelas 12 ini, cuman bedanya cuman ini aja ini loh. Kalau di kelas 11 ini berupa fungsi aljabar ya. Tapi di kelas 12 ini berupa fungsi trigonometri. Hanya itu saja bedanya ya, hanya itu. Lainnya sama. Jadi kalau ada kurva seperti ini, y sama dan fx, karena sekarang fungsi trigonometri, maka ini nanti berupa fungsi trigonometri ya. Terus ini ada garis singgung, berarti ini titik singgungnya x1, y1. Maka nanti kalau ditanya PGS itu apa? Pusat Grosir Surabaya gitu ya. Bukan ya. PGS itu adalah persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung, saya singkat PGS ya. Adalah y min y1 m kali x min x1. Di mana m ini bisa diperoleh dengan rumus y aksen. Y aksen ini turunan pertama dari fungsi. Yaitu gradien GS. GS itu garis singgung, gradien garis singgung. Ini aja teori yang kita ulang waktu di kelas 11, kita pakai lagi di kelas 12 ini dengan mengubah fungsinya ini menjadi fungsi trigonometri. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh. Diketahui fungsi fx x pangkat sepertiga kali sin x. Ini x pangkat sepertiga kali sin x ya. Ini soal ini saya ambilkan dari soal SBMPTN ya. Saya sukanya mengambil contoh itu dari UNAS atau dari SBMPTN atau dari SIMA UI atau dari tes masuk UGM atau tes masuk ITB dan lain sebagainya ya. Pokoknya saya ambil dari soal-soal yang standar, ya, dari soal-soal yang standar. Sehingga kita sudah terbiasa dengan soal-soal yang standar. Ditanya adalah persamaan garis singgung di F yang melalui titik asal. Jadi ditanya persamaan garis singgung BGS
di titik asal. Titik asal itu adalah titik 0,0 ya, titik 0,0. Maka kita tulis fx saya ganti y aja, sama aja ya. Y sama dengan apa? X pangkat sepertiga kali sin x, gini ya. X sama dengan X pangkat sepertiga sin X. Yang ini saya misalkan aja U kali V, gini ya. Maka ini U, ini V ya. Kita tulis U-nya adalah apa? X pangkat sepertiga ya. Fx sama dengan U adalah X pangkat sepertiga. Maka U aksen itu berarti apa? Turunan dari U. Sama dengan apa? Sepertiga ini turun ke sini menjadi apa? Sepertiga ya. X pangkat apa? Sepertiga min 1 gitu. Berarti sama dengan berapa? Sepertiga di sini ya, sepertiga X pangkat min 2/3. Sepertiga kurang 1 adalah min 2/3 ya. Terus berikutnya V itu adalah sin. Berarti saya tulis sini V ya sama dengan apa? Sin X. Maka V aksen itu berarti turunan dari V. Turunannya sin apa? Di pertemuan pertama kemarin, ada yang masih ingat? Min sin, bukan. Min cos, bukan. Apa? Cos ya. Turunan sin adalah cos ya. Kalau turunan cos, min sin ya. Oke. Masih ingat berarti ya. Nah, kalau Y sama dengan UV kayak gini, terus ketemu nanti Y aksen sama dengan apa? U aksen V min UV aksen ya. Min UV aksen. Berarti sama dengan apa? Tinggal nulis saja. Atau ini plus, bukan min. U aksen, apa U aksen? Ini ya, tulis sepertiga X pangkat min 2/3 kali apa? V. V-nya apa tadi? Sin. Ya, tinggal nulis sini sin ya. Sin plus sin X plus apa? U. U-nya adalah ini X pangkat sepertiga. Saya tulis sini X pangkat sepertiga. Terus kali apa? V aksen. V aksennya tadi ini cos X. Maka ini sudah ketemu kita Y aksen. Sekarang karena dikatakan di titik asal, saya tulis ini ya. Di titik asal itu berarti 0,0. Maka kita tinggal nyari M ya. M itu sama dengan apa? Gradien garis singgung ya. Garis singgung, saya singkat GS ya. Gradien garis singgung. Maka nanti ini sama dengan apa? Ini aja Y aksen ya, sama dengan Y aksen. Kita tulis ini berapa? Sepertiga ya. X-nya diganti ini 0. Diganti 0. Maka di sini 0 pangkat min 2/3 kali sinus 0 ya, kali sinus 0 ditambah 0 pangkat sepertiga kali cos 0 ya, cos 0. 0 pangkat berapa saja pasti 0 ya. Berarti ini 0 kali ini 0 kali ini 0 ya. Berarti ini hasilnya 0. Bisa ya? Ini 0 pangkat sepertiga juga 0. Kali ini pasti 0. 0 kali berapa saja pasti 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Berarti gradiennya 0 kita. Maka sekarang ditanya PGS. Berarti persamaan garis singgung. Rumus yang dipakai berarti ini persamaan garis singgung. Ya. Berarti sama dengan apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka Y min Y1-nya itu ini 0,0 itu. Berarti ini X1, ini Y1. Berarti min 0 M gradiennya 0 ini kita masukkan sini 0 kali X, ini X-nya kurangi X1, ini X1-nya
berarti juga 0. Berarti Y sama dengan apa? Ini kali 0 berapa? 0. Sesuatu kali 0 itu pasti 0. Maka apa? Persamaan garis singgung yang diminta adalah Y sama dengan 0. Ini sudah selesai ya. Sama aja dengan apa yang kita bahas waktu di kelas 11 dulu, yaitu apa? Gradien garis singgung ya tetap ini teorinya. Cuman berubah ininya yang diubah. Kalau di kelas 11 ini berupa fungsi aljabar, kalau ini fungsi trigonometri, gitu aja ya. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya untuk contoh satu ini? Tidak ada? Oke, kalau enggak ada, kita lanjut pada contoh berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh kedua pun saya ambil dari soal SBMPTN. Saya baca soalnya. Diketahui fx sama dengan 2 ditambah cos x dibagi sin x ya. Ini fx sama dengan 2 ditambah cos x dibagi sin x ya. Garis singgung grafiknya pada x sama dengan pi per 2 memotong sumbu y di titik 0, b. Yang ditanya nilai b berapa ini. Garis singgung di x sama dengan pi per 2 memotong sumbu y di titik 0, b. B-nya berapa gitu. Maka kalau kita bahas ini, kita tulis ini lagi, soalnya saya tulis lagi ini. Karena diminta di titik x sama dengan pi per 2, kita cari y-nya dulu. Kita cari y-nya dulu. Bagaimana cara mencari y-nya? X ini saya masukkan ke sini aja. Saya masukkan ke sini ya. Ya. Menjadi apa nanti? Y sama dengan 2. Jadi 2 ini saya tulis ya. Plus itu dari sini. Cos. X-nya saya ganti pi per 2 ya. Pi per 2. Dibagi. Ini saya tulis apa? Sin. X-nya saya ganti ini pi per 2. Nanti di sini pi per 2. Pi per 2. Terus ini ke sana menjadi apa? Y sama dengan apa? 2. Pi itu berapa derajat? 180. Kalau dibagi 2 berapa? 90. Bagus. Cos 90 berapa? 1 salah. Cos 90 itu 0 ya. Enggak apa-apa nanti ini 0 dibaca 1 enggak apa-apa ya. Pokoknya nulisnya gini harus ya. Gitu. Dibagi apa? Sinus 90 berapa? Iya, nah ini baru 1 ya. 2 ditambah 0 2 dibagi 1 2. Maka kita punya nanti titik singgungnya ya. Titik singgung adalah berapa? Pi per 2, 2. Pi per 2 dari mana? Dari sini pi per 2 ya. Koma 2 ini x, y ya. X, y. Terus ini tadi saya misalkan U per V gitu ya. U per V. Maka kalau U per V nanti F aksen X-nya U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Di pertemuan pertama sudah saya sampaikan ya. Jadi kita bisa misalkan, ya, U sama dengan apa ini? 2 plus cos X ya. 2 plus cos X ya. Maka nanti U aksen sama dengan apa? Turunan 2 apa? 0 ya, saya tulis 0. 0 itu turunan 2 ya. Turunan cos min sin ya, maka di sini min ya, min kali plus kan min, di sini min sin x gitu ya. 0 dikurangi sin adalah min sin x, itu adalah u aksen ya, u aksen ini u aksen. Lalu
Karena ini U per V, berarti V-nya itu sin ya. Jadi kita tulis ini V-nya adalah sin X gitu ya. V aksen sama dengan turunan sin apa? Cos X. Maka M Y aksen sama dengan apa? Rumusnya kemarin ada yang hafal? Ya, U aksen terus kali V terus plus apa min? Min U di sini apa? V aksen gitu. Dibagi V kuadrat ya. Kalau sudah tahu rumus ini ya tinggal masukkan aja ini. U aksen adalah min sin, berarti ini kita tulis min atau di sini aja min sin X ya, min sin X kali V. V-nya ini sin ya. Sin X, ini min, di sini min U. U-nya apa tadi? Ini ya U ya. 2 plus cosinus X kali V aksen. V aksennya ini cos X ya. Cos X dibagi V-nya sin X kuadrat. Sin X kuadrat. Ini V-nya adalah sin kuadrat dari sini ya. Titik singgungnya adalah pi per 2,2. Saya tulis ini pi per 2,2. Berarti M itu apa tadi? Contoh 1, gradien ya, gradien garis singgung. Maka untuk nyari gradiennya pi per 2 tinggal masuk sini. Pi per 2 tadi berapa? 90 derajat ya. Oke, saya langsung ganti min sin 90 gitu ya. Kali sin 90 min 2 plus cos 90 cos 90 ya. Dibagi berapa? Sin 90 kuadrat ya. Sin 90 kuadrat. Sin 90 berapa? 1. 1 kali 1. 1 kali min 1 ya. Cos 90 berapa? 0. Kalau ini 0, kali ini pasti 0 jawabnya ya. Berarti di sini min 0 ya. Sin 91 dikuadratkan 1. Min 1 kurangi 0 itu min 1 dibagi 1. Min 1 ya. Maka PGS-nya apa PGS tadi? Persamaan garis singgung. Yaitu apa? Y min Y1, Y1-nya langsung saya tulis 2, ini 2 ini ya. M di sini M ya, M-nya min 1 ya. Kali X min X1-nya apa? Ini X1-nya berapa? Pi per 2 ya. Pi per 2. Kalau kamu belum hafal ditulis dulu di sini boleh Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Itu boleh, bagus sekali kalau ditulis lagi ya. Maka nanti karena dikatakan memotong sumbu Y di titik 0,B, berarti tinggal masukkan 0,B. 0,B kalau dimasukkan jadi berapa? Ini berarti X-nya 0, Y-nya B. Masuk sini aja langsung. B min 2 gitu ya. Sama dengan apa? Min 1, X-nya 0, 0 dari sini ya. 0 min pi per 2. Maka diperoleh B sama dengan min 1 dengan min berapa? Plus pi per 2 ya. Pi per 2, min 2-nya ke sana jadi plus 2. Berarti pi per 2 plus 2. Ini selesai sudah. Nilai B-nya adalah pi per 2 plus 2. Bisa dipahami ya? Tidak sulit, sama aja dengan contoh yang tadi itu ya. Sama aja dengan contoh yang tadi. Yaitu apa? Hanya mencari M itu sama dengan apa tadi? Y aksen. Kalau contoh 1 tadi fungsinya U kali V, contoh 2 fungsinya U per V. Yang lain sama, cuman ada sedikit perbedaan di sini ya, melalui 0,B gitu ya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan mungkin? Mudah ya? Kalau saya yang bahas kan mudah, katanya dia itu. Iya.
Kamu pun pasti bisa merasa matematika mudah ya, asalkan apa? Seperti yang saya sampaikan tadi itu, pertama cerita tentang salah satu siswa, semangat belajarnya harus tinggi. Ambil hikmah dari itu ya. Nanti di kesempatan lain saya akan ceritakan kisah sukses siswa yang lain ya, kisah sukses siswa yang lain. Untuk apa? Agar kalian juga ada keinginan untuk sukses seperti mereka. Baik, di bagian akhir ada soal tantangan yang bisa kamu coba ya. Dicoba, jangan takut salah. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Dari nyoba dan salah itu lama-lama menjadi nyoba dan benar gitu. Lebih lama lagi dari nyoba benar dan cepat gitu. Dan cepat sesuai dengan tuntutan tes masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Baik, saya akhiri sampai sekian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.